Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih dalam pembelajaran tematik tema 5 subtema 1. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian ekosistem. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan komponen-komponen penyusun ekosistem. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan jenis-jenis ekosistem. Dan yang terakhir, kalian bisa mengelompokkan hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik anak-anak, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang interaksi, maka sekarang pun kita akan melihat bagaimana interaksi yang terjadi dalam sebuah ekosistem. Coba kalian perhatikan interaksi yang terjadi pada ekosistem danau ini. Nah, semua makhluk hidup, baik itu hewan ataupun tumbuhan, memerlukan cahaya matahari, air, udara, bahkan makanan untuk bisa hidup, tumbuh, dan berkembang. Nah, contoh sederhananya di sini ada tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini selain mengambil makanan dari unsur hara di dalam tanah, dia juga mengolah makanannya dengan proses fotosintesis. Dan dalam hal ini diperlukan cahaya matahari dan air. Bila tumbuh-tumbuhan ini berkembang, maka bisa dijadikan sebagai sumber makanan untuk hewan dan manusia. Nah, apalagi coba di sini kita lihat ada ikan. Nah, ikan memerlukan air untuk tempat hidupnya. Bahkan batu-batuan kecil, batu-batuan besar untuk tempat bersarangnya. Apalagi ini ada kura-kura ya. Kemudian ada juga rakun, ada juga katak. Nah, di sini hubungan mereka saling bergantung satu sama lain. Bila ekosistem ini rusak, maka makhluk hidup yang lain juga bisa punah. Baik anak-anak, coba kalian sebutkan komponen-komponen penyusun ekosistem ini. Betul sekali, komponen biotiknya adalah, ada apa? Rusa, ikan, katak, elang, rakun, kura-kura, tumbuhan, dan masih banyak lagi ya yang lainnya yang mungkin tidak terlihat karena mereka ada di dalam tanah. Yang kedua, ada komponen abiotiknya. Apa coba? Tadi sudah disebutkan. Ada matahari, betul, ada udara, tanah, air, dan batu. Nah, anak-anak, komponen biotik dalam sebuah ekosistem, mereka memiliki peranan masing-masing. Yang pertama, ada yang berperan sebagai produsen, yaitu organisme yang bersifat autotrof, mampu menyediakan makanan sendiri melalui pengubahan bahan anorganik menjadi bahan organik dengan bantuan energi seperti energi matahari dan kimia. Contohnya di sini tumbuhan hijau dan alga. Yang kedua, ada yang berperan sebagai konsumen, yaitu organisme yang bersifat heterotrof atau organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka memanfaatkan bahan organik yang terdapat pada organisme lain sebagai bahan makanannya. Contohnya adalah manusia dan hewan. Yang ketiga, ada yang disebut sebagai pengurai atau dekomposer, yaitu organisme heterotrof yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Dekomposer menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana untuk dapat digunakan kembali oleh produsen. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Yang terakhir ada yang berperan sebagai detritivore, adalah organisme yang memanfaatkan serpihan organik padat
atau detritus sebagai sumber makanan. Contohnya adalah cacing tanah dan luwing. Nah, itu tadi interaksi yang terjadi dalam sebuah ekosistem, ya. Oke, mari kita bersama-sama simpulkan apa yang dimaksud dengan ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Tadi kita bisa melihat antara komponen biotik dan abiotiknya. Oke anak-anak, kita lanjutkan dengan jenis-jenis ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terjadi tanpa campur tangan manusia atau terbentuk secara alami. Contohnya di sini ada sungai, kemudian juga ada hutan hujan tropis, ya. Nah, dalam hutan hujan tropis ini tumbuhan yang ada di sana contohnya ada rotan, anggrek. Kemudian untuk hewan-hewannya ada apa ya? Ada kera, ada burung, badak, dan harimau. Kemudian selanjutnya ada yang disebut gurun. Nah, ekosistem gurun ini merupakan ekosistem paling gersang karena curah hujannya sangat rendah. Tumbuhan yang ada biasanya ada kaktus. Kemudian hewan-hewannya ada semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam hari lainnya. Yang berikutnya ada yang namanya taiga. Taiga itu suhu pada ekosistem ini sangat rendah ya pada musim dingin. Nah, biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Biasanya hewan yang ada di ekosistem ini ada beruang hitam, ya. Kemudian ada yang namanya tundra. Nah, tundra ini merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tanaman tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena tanahnya membeku sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada tanah yang beku, sehingga hanya tanaman jenis rumput yang mampu bertahan. Selanjutnya, ada yang namanya ekosistem buatan. Tentunya ekosistem ini dibuat dengan campur tangan manusia. Contohnya ada sawah, ada waduk, ada kolam, dan juga perkebunan. Masih banyak ya ekosistem buatan lainnya. Oke anak-anak, kita masuk ke penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Yang termasuk ke dalam hewan herbivora ini ada sapi, kambing, kerbau, dan lainnya. Kemudian apa sih ciri khususnya? Itu terdapat pada susunan giginya. Gigi gerahamnya itu sangat kuat karena digunakan untuk mengunyah makanan serta gigi seri untuk memotong dan mencabut daun. Yang kedua itu adalah hewan karnivora. Apa sih karnivora itu? Nah, hewan karnivora adalah hewan yang memakan hewan lain atau daging. Mereka memiliki ciri khusus yaitu gigi taring dan gigi gerahamnya yang sangat kuat. Memiliki cakar untuk mencabik daging mangsanya ya. Dan juga biasanya memiliki kemampuan lari yang sangat cepat. Nah, hewan-hewan jenis ini contohnya ada singa, harimau, anjing, buaya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah omnivora, yaitu hewan pemakan segala. Dia memakan daging juga makan tumbuhan. Apa saja sih yang termasuk ke dalam hewan omnivora ini? Yaitu tikus, ayam, beruang, bebek, dan lainnya. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Ibu harap semuanya paham dan bisa membekali kalian di rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi di rumah dengan selalu sarapan sehat dan minum air hangat. Hidup dengan pola bersih dan sehat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.